Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat santri, kembali lagi bersama Raden Santri. Kali ini kita akan menceritakan tentang silsilah Rasulullah. Allah senantiasa memindahkan diriku dari tulang-tulang sulbi yang baik ke dalam rahim-rahim yang suci, jernih dan terpelihara. Tiap tulang sulbi itu bercabang menjadi dua, aku berada di dalam yang terbaik dari dua tulang sulbi itu. Hadis Syarif. Muhammad SAW lahir dari seorang ibu bernama Aminah binti Wahab. Hadis di atas adalah cerminan bahwa Aminah adalah seorang perempuan yang suci dan terpelihara. Ayah Aminah adalah seorang terkemuka dari Bani Zuhroh. Moyangnya adalah berasal dari Bani Abdu Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Sementara moyang ibu Aminah adalah Abdu Manaf bin Kusyai bin Kilab. Jadi nasab mereka bertemu di Kilab. Sementara itu ayah Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Kusyai bin Kilab. Dari sini dapat kita ketahui bahwa nasab Rasulullah dari pihak ayah dan ibu juga bertemu di Kilab. Mereka adalah termasuk ke dalam kabilah Quraisy yang dikenal selain sebagai keluarga pedagang yang handal dan sukses juga dihormati sebagai penjaga Ka'bah yang baik dan bijaksana. Kilab sendiri adalah 15 generasi di bawah Adnan, keturunan Ismail. Untuk diketahui, menjadi penjaga Ka'bah termasuk menjaga sumber air Zam-Zam adalah merupakan suatu kehormatan. Itu sebabnya sejak wafatnya Nabi Ismail sekitar 4000 tahun silam perselisihan dalam rangka merebut hak untuk menjaga rumah yang disucikan tersebut sering kali terjadi. Di antara tugas penting penjaga Ka'bah adalah bertanggung jawab terhadap kelangsungan upacara haji seperti tawaf, sa'i, pembagian air Zam-Zam, pembagian makanan, keamanan nyadel. Tak seorang pun yang tak kenal Abdul Muthalib. Ia adalah seorang kabilah Quraisy dari Bani Hashim sejati, penjaga Ka'bah yang amat dihormati. Abdul Muthalib mempunyai 10 orang anak lelaki. Abdullah adalah yang termuda. Menurut kabar, 30 tahun sebelum kelahiran Abdullah lelaki gagah ini pernah bernazar bahwa ia akan berkurban dengan menyembelih salah satu putranya bila ia memiliki 10 anak lelaki. Pada waktu itu masyarakat Arab memiliki keyakinan bahwa anak lelaki adalah lambang kehormatan. Sebaliknya anak perempuan adalah lambang kegagalan, kenistaan dan keterpurukan. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. An-Nahl 16:58-59. Hingga saat itu nazar tokoh Quraisy ini memang belum dipenuhi walaupun ia telah memiliki 10 anak lelaki. Namun orang yang mengenalnya dengan baik yakin bahwa suatu saat nanti pasti Abdul Muthalib akan melaksanakan nazar tersebut. Bagi masyarakat Arab apalagi bila yang bernazar itu adalah pemuka Mekah dan penjaga Ka'bah, nazar baik itu untuk kebaikan atau keburukan adalah suatu janji tertinggi terhadap Sang Khalik. Menurut keyakinan mereka tidak memenuhi nazar adalah dosa besar. Sementara bagi pemuka masyarakat tidak memenuhi nazar sama dengan mencoreng muka sendiri. Kehormatan adalah taruhannya. Itu sebabnya suatu hari Abdul Muthalib mengumpulkan ke-10 anaknya untuk diundi siapa yang harus disembelih. Abdul Muthalib sebenarnya bukanlah lelaki kasar dan jahat. Ia hanya terikat dengan nazarnya sendiri yang di belakang hari ternyata amat membuatnya tertekan. Ia amat berharap kalau saja undian itu tidak jatuh ke putra bungsunya, Abdullah yang sangat disayanginya itu sudah merupakan keberuntungan yang besar baginya. Namun apa boleh buat undian justru jatuh kepada Abdullah. Walaupun kecewa, Abdul Muthalib tetap terlihat tegar melaksanakan nazarnya. Tampak bahwa kecintaannya kepada Sang Khalik dan harga dirinya lebih tinggi daripada hatinya yang hancur. Di tengah suasana tegang itulah tiba-tiba terdengar bisik-bisik bahwa masyarakat tidak setuju terhadap perbuatannya itu. Seorang pemuka Quraisy lainnya akhirnya tampil dan mengingatkan bahwa perbuatan Abdul Muthalib itu dapat menjadi contoh yang tidak baik. Bagaimanapun mereka tidak setuju, menyembelih anak sendiri apalagi anak lelaki adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Mereka menganjurkan agar Abdul Muthalib segera pergi mencari seorang ahli nujum untuk menanyakan apa yang sebaiknya ia perbuat. Beruntunglah, ternyata sang ahli nujum yang dipercaya masyarakat itu menganjurkan agar Abdul Muthalib menebus anak lelaki kesayangannya itu dengan menyembelih 100 ekor unta.
Dengan demikian maka Abdul Muthalib pun bebas dari nazarnya. Pernikahan dan kehidupan Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab. Abdul Muthalib telah bebas dari nazarnya. Sekarang ia dapat hidup dan berpikir lebih tenang. Abdullah, putra bungsunya telah cukup dewasa. Sudah waktunya ia menikah dan berkeluarga. Sebagai ayah yang baik ia tahu betul siapa jodoh yang paling tepat bagi putranya itu. Sejak kecil Abdullah telah mengenal Aminah binti Jura dengan sangat baik. Keluarga Aminah adalah keluarga yang memiliki reputasi baik di mata masyarakat Mekah. Kedua keluarga telah menjalin hubungan sejak lama. Sebagai ayah yang penuh perhatian, walaupun ia sibuk dengan berbagai urusan kota Mekah yang dipimpinnya, ia menyadari bahwa putranya itu memiliki perasaan khusus terhadap Aminah. Karena kebiasaan dan adat Arab, keduanya memang sejak lama tidak pernah bertemu lagi. Sesuai adat yang berlaku turun-temurun, begitu Aminah menginjak usia remaja, ia tidak lagi dapat keluar rumah secara bebas. Ia dipingit hingga seorang lelaki melamarnya. Itu sebabnya masyarakat tidak terkejut ketika suatu ketika Abdul Muthalib datang menemui keluarga Aminah untuk melamarnya. Gayung pun bersambut. Dengan sukacita, atas persetujuan sang gadis, keluarga Aminah pun menerima lamaran tersebut. Maka tanpa menunggu lebih lama lagi menikahlah keduanya. Tentu saja masyarakat kota Mekah ikut berbahagia mendengar pernikahan dua anggota kabilah Quraisy dari Bani Hashim dan Bani Zuhroh yang mereka hormati tersebut. Sayangnya bulan madu yang dilalui pasangan muda tersebut amatlah singkat. Tak lebih dari 10 hari kemudian tugas telah menanti. Abdullah harus segera kembali bergabung dengan kafilah dagang keluarganya. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh yang telah lama dijalani keluarga besar Quraisy, yaitu ke Syam. Orang-orang Quraisy memang terbiasa pergi berdagang ke utara atau Syam pada musim panas dan ke selatan atau Yaman pada musim dingin. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quraisy, 106, 1-4. Namun waktu yang amat singkat tersebut bukannya berarti tidak memiliki makna penting karena beberapa hari setelah pernikahan Aminah sempat bercerita kepada suaminya tercinta bahwa ia bermimpi melihat sinar terang benderang memancar di sekeliling dirinya. Sinar itu begitu terang hingga seakan ia bisa melihat istana Bucara di Syam. Kemudian ia mendengar suara, "Engkau telah hamil dan akan melahirkan orang termulia di kalangan umat ini." Tampaknya mimpi inilah yang menjadi penyemangat hidup Aminah selama kepergian Abdullah. Ia benar-benar menyadari bahwa perjalanan dagang yang dijalani suaminya bakal memakan waktu berminggu-minggu bahkan mungkin bulanan. Ya Aminah harus sabar. Hingga suatu hari di bulan kedua ia mendengar kabar kedatangan rombongan dagang suaminya. Sungguh senang hati Aminah. Ia segera mempersiapkan diri menyambut kepulangan suami tercinta. Namun kegembiraan itu segera sirna karena ternyata Abdullah tidak berada di antara rombongan tersebut. Abdul Muthaliblah yang langsung datang mengabarkan bahwa Abdullah tiba-tiba menderita demam tinggi ketika dalam perjalanan pulang. Akhirnya ia terpaksa ditinggalkan di Yasrib, Madinah. "Tidak usah terlalu khawatir anakku. Suamimu akan segera kembali begitu ia pulih. Aku telah meminta Al-Harits, saudaranya, agar menjaganya selama ia sakit. Bersabarlah Aminah, berdoalah agar ia segera sehat." Begitu hibur Abdul Muthalib kepada menantunya. Tetapi rupanya Allah berkehendak lain. Setelah menanti 2 bulan lamanya akhirnya Al-Harits pulang ke Mekah sendirian dengan membawa kabar duka bahwa adik bungsunya yang baru beberapa bulan lalu lolos dari nazar ayahnya yang mengerikan itu, telah meninggal dunia. Betapa berdukanya Aminah. Dalam usianya yang masih demikian muda ia harus kehilangan suami yang telah memberinya kebahagiaan walau hanya sejenak, dan dalam keadaan hamil pula. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.